Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar dan peminat kuliah subuh yang amat saya hormati. Moga-moga Tuhan menerima amal ibadat kita, menerima amalan kita, dan mengampuni dosa kita. Hari ini sebagai kebiasaan, kita sambung lagi memperkatakan soal-soal di sekitar tasawuf yang berarti usaha kita membersihkan diri kita sendiri dengan usaha kita sendiri. Sebab itu maka tasawuf itu juga diambil artinya dari sifat bersih. Dan kemudian di dalam kata yang dikatakan di tempat yang lain, tazkiyatun nafs, pembersihan diri. Hari ini kita jelaskan lebih dulu sedikit tentang kekuatan zikir. Zikir yaitu ingat kepada Allah. Tetapi juga berarti zikir itu menyebut nama Allah. Mengingat dan menyebut. Menyebut dan mengingat. Udhkurullaha zikran katsira. Ingatlah olehmu Allah itu banyak-banyak. Dan juga sebutlah olehmu nama Allah itu banyak-banyak. Sehingga dikatakan menyebutnya itu adalah malumatika wadi. Berapa banyaknya pengetahuan Tuhan. Sebanyak itulah kita menyebut namanya. Malah Imam Ghazali sendiri menganjurkan dalam sistematik beliau menyebut nama Allah itu ribuan kali. Ini tidak dapat cuma dipandang dari segi ilmiahnya saja. Tetapi disebut dari segi dzauqnya, perasaannya. Karena menyebut nama Tuhan itu bisa menambahkan banyaknya namanya disebut, menambah pula tingkat cinta kita kepada Tuhan. Di sini, tuan-tuan yang terhormat, sampai penyebutan nama Tuhan itu menjadikan tenggelam diri kepada zikir itu sendiri. Ingat kepada Allah sehingga manusia tidak ingat lagi kepada dirinya. Saya ulang sekali lagi, ingat kepada Allah sehingga manusia tidak ingat lagi kepada dirinya. Disinilah yang disebut oleh ahli-ahli tasawuf fana. Hilang diri. Yang nyata cuma yang diingat itu saja. Diriku tenggelam kepada yang aku ingat. Nah, sampai disyairkan oleh mereka, fa'ayqantu annal fana fil ana.
Wa baqai fana'i bika. Dia dikatakan oleh ahli-ahlinya. Saya yakin anal fana fil ana. Selama saya masih mementingkan diri saya, itu saya fana. Fana di sini diartikannya tidak ada hargaku sama sekali. Hilang aku. Wabakai, tetapi kekalku. Fana'i bika. Kalau aku hilangkan diriku kepada engkau, baru aku kekal. Tetapi selama aku masih mengingat cuma diriku, itu hidupku tidak berarti apa-apa. Sini mendalamnya pengajian. Itu sebabnya dikatakannya, Udzukurullaha dzikran katsiran. Ingat dia. Apakah ini bisa dimisalkan kepada yang bisa kejadian pada kita pada hal yang lain? Saya berkali-kali membuat misal yang demikian. Saya berjalan di jalan raya. Saya mengingat satu soal besar. Sehingga saya lupa yang lain. Saya bisa dapat celaka itu. Saya tidak dengarkan mobil yang sudah datang dari belakang. Saya tidak bunyikan bunyi sirene mobil yang sudah berbunyi menyuruh saya minggir. Kenapa? Karena pikiran saya tidak terhadap ke sana. Cuma ke satu jurusan. Misalnya utangku yang belum berbayar. Ataupun hubunganku dengan orang lain yang belum sempurna. Jadi ini bisa kejadian. Atau kita bertemu sedang kita memikirkan suatu masalah. Bertemu satu kawan. Assalamualaikum katanya. Kita tidak dengar. Disangka orang kita peka. Rupanya telinga yang mendengar ini pun tidak bersedia mendengarkan sesuatu hal yang dibicarakan orang lain. Kalau pikiran kita tidak dipasang pula kepada orang lain. Nah, ini tuan-tuan yang terhormat. Banyaklah kaidah-kaidah oleh ahli tasawuf. Yang dibikinnya sebagai hasil dari pengalamannya. Dia bilang sakar. Artinya mabuk. Mabuk apa? Mabuk karena mengingat Tuhan. Dia tidak ingat lagi yang lain. Dia tidak ingat makan. Dia tidak ingat minum. Dia cuma ingat Allah. Atau jazrab. Di dalam bahasa ahli tasawuf di kampung itu menjazab itu karena dia tidak pandai menyebut, dia bilang jasud. Jazab. Artinya kita telah dihisap seperti magnetisme, magnet atau besi berani. Kita sudah diisap oleh besi tadi. Meskipun dari jauh kita, karena kerasnya tarikan dari magnetnya besi tadi, kita sudah menjurus ke sana saja. Tidak melengong lagi kepada yang lain-lain. Nah, disinilah timbul. Dapat kita fahami kalau ahli-ahli tasawuf yang tinggi-tinggi itu kerap kali mengatakan perkataan-perkataan yang kita disebut oleh mereka itu malam yaduk lam ya'rif. Kalau belum merasakan, belum akan kenal. Seperti keluhan daripada Ibnul Farid, ahli tasawuf yang besar. Apa katanya? Ada dalam Quran sabda Tuhan kepada Nabi Musa, ketika Nabi Musa minta izin kepada Tuhan hendak melihat wajah Tuhan. Ya Rabbi, ya Tuhanku, aku telah diberi kesempatan bercakap dengan Tuhan. Tapi Tuhan belum memperlihatkan dirinya kepadaku. Lalu Tuhan mengatakan, innaka lan tarani. Tuhan, engkau sekali-kali tidak akan dapat melihat wajahku. Melainkan melihatlah kepada bukit itu.
Apabila engkau lihat puncak bukit itu kelak, engkau akan melihat aku. Dilihatnya puncak bukit. Belum lama dilihatnya runtuh bukit tadi, hancur ke bawah. Apakah bukit hancur itu yang Tuhan? Tentu bukan. Tapi Musa sudah paham. Itu kalau cara kasarnya disenter oleh kodrat iradat Allah Ta'ala sehingga hancur bukit tadi. Fakharra Musa sa'iqan. Pingsan Musa melihat itu. Padahal belum juga Tuhan yang kelihatan lagi. Baru bekas perintah dari Tuhan kepada bukit. Kun, runtuhlah engkau. Maka runtuhlah bukit itu. Jadi kata Ibnul Farid, ya Tuhan, katanya, kalau engkau pernah mengatakan kepada Musa lantaran engkau sekali-kali tidak akan dapat melihat daku. Aku bagaimana ini Tuhan? Aku juga ingin hendak melihat engkau. Nah, di sini kita kembali kepada hukum dok tadi. Kalau kita pergi kepada ilmiah semata-mata, kita bisa bercakap bagaimana Ibnu Farid. Sedangkan Musa tidak diberi kesempatan inna kalantarani. Engkau sendiri siapalah dengan dibandingkan dengan Nabi Musa? Apa akan jawab? Kalau cara kasar saja itu perbuatan Ibnul Farid sudah melanggar. Tuhan tidak kasih dilihat oleh Musa. Engkau minta lagi. Tentu dapat dijawab oleh Ibnul Farid. Cinta ya Tuhan. Rinduku hendak bertemu dengan Tuhanku. Itulah yang menyebabkan aku mendorong cara demikian itu. Orang yang cinta itu lebih dalam perasaannya daripada hukum yang Tuhan katakan itu. Nah, ini saudara-saudara yang terhormat. Pangkalnya tadi, dzkurullah dzikran katsiran. Ingat kepada Allah sebanyak-banyak ingat. Demikian juga terjadi dengan yang lain. Malah yang lebih hebat lagi perkataan dari Ibnu Arabi. Ana man ahwa. Wa man ahwa ana. Yang saya cintai itu saya, katanya. Dan saya itulah yang aku cintai. Di dalam kan dimaksudnya saya itu siapa? Tuhan. Kenapa dia bilang saya, dia bukan Tuhan? Itulah dzuk. Itulah perasaan. Tidak ingat diri bahasa Anda lagi. Yang diingat cuma Allah. Sebab itu diriku itu merasa. Sudah. Halalna badana. Jadi satu dengan badan katanya. Itu yang dikatakannya. Ittihad. Bersatu Tuhan dengan badan. Dipandang dari segi ilmu tauhid yang biasa ini sudah dicoreng, tidak bisa diterima ini. Tapi Abu Yazid Bustami mengatakan, maafkan hal ini. Ini dari sebab cinta. Ini yang dinamai syafahat. Orang mabuk seperti orang sakit, panasnya sudah 40, dia bercakap. Tidak tentu lagi ujung pangkal cakapnya. Yazid Bustami mengatakan, Subhani ma'a'zama sya'ni. Amat suci aku, alangkah besarnya aku. Waktu dia bercakap itu dia tidak sadar. Orang sufi mengatakan itu syatahat. Artinya perkataan yang kalau secara ilmiah tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kalau itu bisa dipertanggungjawabkan dengan ilmiah, tidak ada ilmu lagi nanti. Nah, tapi mereka dapat menjawab. Ini perasaan. Tuan-tuan yang terhormat. Maka kita dapatlah mengerti. Mengapa maka Al-Hallaj yang terkenal
atau seperti Shibli dan lain-lain sebagainya, ahli-ahli tasawuf yang besar-besar itu, sampai mengatakan nanti, anal haq, sayalah kebenaran itu. Nah, tuan-tuan yang terhormat, di sini ahli tasawuf memperkatakannya. Hal-hal begini dapat dipahami timbul pada orang yang karena sangat cintanya kepada Allah, dia lupa kepada dirinya sendiri. Dia lupa karena tidak ada yang ada, melainkan ada. Cobalah pikir. Jadi, dilihat nanti kita lihat sepintas lalu. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan melainkan aku. Kafir. Tapi dia tidak sadar. Kalau ditanya ibu, saya tidak ingat ada aku. Betul-betul. Yang aku ingat cuma Tuhan. Nah, tuan-tuan yang terhormat. Penyair Indonesia, penyair Islam yang besar. Tengku Amir Hamzah. Itu kalau kita kaji nyanyi sunyinya. Yaitu munajatnya. Syair-syairnya yang telah menjadikan dia jadi satu orang pahlawan besar dalam sastra. Yang ketika revolusi dibunuh oleh tangan jahil. Itu perkataan beliau bisa kita nilai kembali sekarang. Dia mengerti syatahat. Yaitu perkataan yang tidak berketentuan demi cinta. Dan dia sadar kembali. Lalu dia berkata, kalau aku dalam engkau dan engkau dalam aku. Betapa begini jadinya. Aku hamba, engkau penghulu. Masya Allah. Itu kalau saudara fikirkan itu, saudara mengetahui latar belakang tasawuf, saudara bisa menangis membaca perkataan daripada Amir Hamzah. Kalau aku dalam engkau, ini ittihad, menyatakan bersatu. Seperti perkataan Abu Yazid Bustami tadi, Subhani, alangkah sucinya. Kalau aku dalam engkau, dan engkau dalam aku. Tapi begini jadinya. Aku hamba, engkau penghulu. Ini syair Indonesia yang juga bisa dipertanggungjawabkan kalau disalin ke dalam bahasa Arab. Dengan iramanya yang indah. Satu syair tasawuf yang bisa mengimbangi subhani ma'a'la mana sya'ni. Saudara-saudara yang terhormat. Maka di dalam seperti perkataan Shibli atau yang lain-lain tadi, saya katakan ada orang yang lantaran cinta. Orang lain mengatakan cinta itu membuat orang jadi buta, live the blind. Tetapi orang sufi mengatakan cinta menjadikan aku bukan buta, terang, nur. Aku menampak jalan itu. Cuma orang lain tak melihat. Orang mendengarkan cakapku, cuma melihat lahirnya. Di sini. Maka, disinilah perkataan awliya Allah. Orang-orang yang telah menyangka Allah jadi walinya. Jadi tempatnya bergantung. Jadi ingatannya siang malam. Jadi buah mulutnya, jadi buah hatinya. Inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali Allah sejati katanya. Tak ada rasa takut. Tak ada rasa duka cita. Lapang dunia ini tempat dia berjuang. Siapa itu orang? Yang mendalam imannya dan takwa kepada Tuhan. Jadi di sini darjat itu karena iman dan takwa tadi bisa bertambah naik. Bertambah naik sehingga menjadi aulia Allah. Balasnya lagi. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur.
Walladzina kafaru awliya'uhum taghut yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Orang yang telah mengambil Allah menjadi walinya, dia akan dikeluarkan oleh Tuhan daripada gelap gulita kepada terang benderang. Tetapi orang-orang yang menjadi walinya itu taghut. Arti taghut itu banyak. Orang-orang yang megah juga takut. Orang-orang yang sombong juga takut. Orang-orang diktator juga takut. Orang yang maunya sendiri itu juga takut. Segala macam-macam cabang-cabang dari takut itu terdapat. Kalau itu yang kita turutkan, kita keluar dari terang kepada gelap. Hadirin yang terhormat. Sebab itu, maka ada orang menjadi asyik baginya menyebut nama Tuhan itu. Dia bersama kita, tapi dia tidak dengan kita. Mulutnya tidak berhenti menyebut Allah. Ketika siang Allah terbayang. Ketika malam Allah jadi buah mimpi. Di antara bangun dengan tidur. Ada orang di antara bangun dengan tidur, kedengaran suara. Tiada ada suara lain yang dengarnya, melainkan Allah. Itu sebabnya maka zikir itu bagi orang sufi menjadi tiang dari kehidupan. Sampai ada mereka yang sudah terlalu menyeleweng, zikir saja sudah cukup katanya. Tidaknya sembahyang lagi itu sudah zikir, itu sufi yang sesat itu. Demikianlah pengajian tasawuf pada hari ini kita simpulkan kepada yang tadi orang fana. Tapi ayakantu annal fana fil ana. Saya yakin kalau aku cuma mementingkan diriku, aku tidak ada arti. Fana di sini tidak ada arti, hilang, jejak pun tak ada. Tapi kalau engkau hendak mencari fa'aiqantu annal fana fil ana wa baqai, engkau hendak mencari kekal, fana'i bika, fanakan dirimu ke dalam Tuhan. Tentu kita kaji lagi menurut ilmu fikih, baqa kita di situ menumpang kepada baqanya Tuhan. Di dalam Al-Quran tidak dikatakan manusia itu baqa, tapi dikatakan khalidina fiha. Yang juga diartikan dalam bahasa Indonesia, khalid juga kekal, tapi kekalnya tentu kekal sebagai hamba, bukan kekal sebagai Tuhan. Nah, inilah beberapa kaji-kaji bertalian dengan tasawuf. Kalau orang bertanya kepada Tuhan apa maksudnya tasawuf, usaha membersihkan diri seperti kaca yang kita gosok terus, bersihkan terus. Walaupun malam hari kita taruh di halaman, bintang yang jauh di langit pun kelihatan dalam kaca yang telah digosok tadi. Padahal itu bukan bintang, bayangan dari bintang, tapi sudah kontak antara kaca dengan bintang. Demikian saudara-saudara sambungan kita tentang tasawuf pada hari ini. Moga-moga Tuhan memberi berkat kepada hidup kita, menjadi orang yang penuh dengan nur, dengan cahaya, dan tidak lupa kepada diri. Dan ingat, jangan sampai kita termasuk syatahat. Dan kalau kita sadar kembali, kita minta ampun kepada Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.